Baik, pertama-tama suaraku terdengar ya dengan jelas ya? Aman, good. Itu yang pertama dulu. Terus yang kedua, apakah saya dapat akses untuk share screen? Aman ya? Aku share screen. Sebentar, saya pastikan dulu. Cadang, cadang, aman ya? Oke, itu dulu yang pertama. Sebelumnya, eh gua ya tadi udah dikenalin sama Kak Yohan ya namanya betul ya kalau saya tidak salah membaca. Oke. Eh, Panggil saja aku Dante boleh karena nama saya terlalu panjang, Daniel Talenta. Saya pendeta muda Gembala Jemaat di GKMI Anugerah Jakarta. Seperti yang Anda lihat, saya lebih banyak sama teman-teman youth di sana. Dan di sini ada jemaat saya juga, Fani dan Hervian. Ya, saya pernah di Korea Selatan waktu itu muka saya masih kayak gitu. Sekarang saya jadi kayak gini. Kalau nggak salah 2017-2018, kalau aku nggak salah. Belum berencana ke sana lagi, kecuali dipecat. Bercanda, bercanda. Ya, saya menikmati waktu-waktu di Korea dan juga terlebih kalau ke BIC gitu, itu kayak balik ke Indonesia gitu rasanya kayak kampung halaman ada di sana. Dan Ko Deddy bilang ke saya mau apa namanya untuk connect kita ngobrolin connect untuk cool connect itu di gereja kami sorry untuk cool kita mau bicarain tentang ini nih having Christ like mine itu apa sih gitu gua diminta ke nyampein sesuatu dan nanti Q&A mungkin seperti itu biar kita bisa lebih mendaratkannya. Aku rasa itu akan lebih berdampak juga. Uh, jadi aku nggak akan terlalu banyak apa namanya terlalu banyak bla bla blanya. Cuma aku mau ngajak kita berpikir ini dulu ya. Yang pertama, sadar gak sih kita semua kalau kita ini umat manusia itu egosentris banget gitu, egois banget apa apa. Gua harus bilang kayak gitu. Roma 8 ayat 9 tuh kita diingetin tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Kita kan diingetinnya harusnya gitu. Tapi sadarnya kita seringnya hidup dalam daging. Kita diingetin juga jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus gitu. Kita sering pikir tentang diri kita sendiri, merasa tentang diri kita sendiri, bertindak tentang diri kita sendiri, jadinya fokusnya diri kita sendiri. Yang paling simpel adalah koronce ini, ya koronce nurunin omikron, nurunin tante mikron nanti mungkin siapa aja gue nggak tahu. Kita itu semua pengennya nggak lockdown gitu kan, bener kan? Kita pengennya tetap bisa bergerak dan kita sehat gitu. Tapi kita tidak sadar bahwa itu bisa membahayakan orang. Kita demo-demo, tadi aku kalau nggak salah lihat di Korea Selatan sendiri juga ada demo kan karena ada lockdown dan lain sebagainya. Sama, kita semua ngocehin pemerintah kita sama, tetapi kita tidak bersyukur saat kita tidak meninggal. Kita tidak bersyukur ketika kita masih ada dan baik gitu. Kita tetap aja kebijakan apapun salah bagi mereka karena fokusnya kita sendiri yang menguntungkan gua. Fokusnya kita gitu. Kita mau ngomongin apa lagi? Ngomongin cinta. Cinta ditolak. Wah, kalau orang Indonesia dukun bertindak. Saya tidak tahu kalau di Korea siapa yang akan bertindak. Tapi lihatlah, sentrisnya adalah saya dan saya. Bukan apa yang terjadi, apa yang Tuhan inginkan dari ini semua. Jarang ada gitu. Inilah yang jadi bahasaku adalah simpelnya adalah ibadah kita itu ritual dan ibadah kita aktual yang sesehari itu nggak nyambung, nggak sinkron. Jadi simpelnya gini tuh, kalian bisa empty inside sebagai orang Kristen, tapi kalian juga bisa being religious. Gokil. Kalian bisa empty inside, tapi kalian bisa being religious juga. Itu realita lah. Kita ke gereja gitu kayak siapa sih dengerin khotbah sepenuhnya gitu? Nggak semua. Yang paling sepenuhnya yang pendetaannya ya kayak Kodedi paling tahu itu apa gitu. Jemaatnya mungkin habis WL, habis gitar, apapun diem gitu, tangan gini tuh mikirin ini gue nanti makan apa, uang saku habis, makan kimchi doang kali, pakai kim gitu kan, aku apa gitu mikirnya. Kita bisa being religious dan empty inside bersama-sama. Inilah yang menjadikan kita nggak berpikir seperti apa yang Kristus mau karena fokusnya diri kita sendiri.
Ibadah kita ritual, kita jalanin semua. Saat teduh ada, kul ada, apalagi tuh doa puasa ada, doa muterin mana ada, mungkin kita ikutin semua, tapi you can feel empty inside. Kenapa? Ibadah aktualnya nggak jalan. Kenapa ya? Karena sentrisnya adalah saya gitu. Padahal kekristenan adalah memuridkan, menjadi murid yang serupa dengan guru kita. Ya guru kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Sehingga cara kerja kita dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari, simpelnya ini adalah menafsirkan yang berpusat pada Yesus Kristus. Ingat gak Mazmur 1 selalu bilang, barang siapa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bukan terus kalian kerja baca Alkitab terus jadi pendeta, kagak, gak gitu. Tapi maksudnya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. You know the word, and then you jalanin itu. Saat ada sesuatu datang di hidupmu, wordnya ngomong apa, itu direnungkan. Jadi kita itu memproses ibadah kita aktual sehari gitu. Kita enggak gitu. Kita memprosesnya mungkin waktu ritual aja, waktu being religious aja, waktu pas school aja, waktu pas gereja aja, waktu pas puasa aja. Jadi nggak jalan di situ. Ya kenapa? Ya simpelnya tadi, egosentris. Emang nih egosentris nih di mana-mana nyebelin. Pengen ku banting sebenarnya kalau boleh, tapi nggak tahu gimana caranya. Karena banting egosentris diri kita sendiri artinya menampari diri kita sendiri. Wah, nggak nyaman itu menampari diri kita sendiri dengan realitas. Ini yang sulit adalah sebagai murid Kristus kita punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa sih? Nih, hidup bersama komunitas. Hidup bersama komunitas. Ini aja udah. Kalau kita bisa berpusat pada Kristus dalam menafsirkan firman-Nya dan juga hidup dalam komunitas, at least kita bisa berpikir seperti apa yang Kristus pikirkan. Kenapa aku bilang gitu? Kita semua, jalanin aja semua sendiri. Pasti hanya egomu yang kamu mau. Kalau di BIC habis pulang gereja, dulu waktu kalau saya di sana, terus mau cari makan kan, yes. Kalian sebagai komunitas menentukan restoran mana yang akan dimakan. Ini sesuai dengan budget saya atau tidak. Kadang-kadang kita harus sacrifice gitu kan. Terlalu mahal di sini. Ya berarti besok harus dikencangkan ikat pinggangku, bapak kayak gitu. Tapi demi apa? Demi kita bisa ngobrol, bisa kita hidup bersama. Ego kita diturunkan. Di sini yang sulit adalah di zaman sekarang hidup bareng itu nggak gampang, nggak nyaman. Itu kenapa corona banyak orang senengnya WFH, jadi tidak ada alasan saya tidak berangkat ke kantor, tidak bertemu dengan teman saya, tidak bertemu dengan manusia-manusia itu, istilahnya senang saya, kerjaan yang penting beres. Yang kasihan adalah yang single itu. Chance saya bagaimana bertemu orang lain. Saya ingin berkomunitas, tapi masa saya harus dengan screen ini gitu kan, nggak mungkin. Tetapi sebenarnya hari-hari ini tuh malah membuat kita terus berpikir untuk saya menjadi seperti Kristus itu bagaimana dengan kita bisa mengalahkan ego kita untuk kita bersama-sama berjalan bersama komunitas, nggak egosentris. Aku bacakan buat kita, atau aku mungkin mau minta tolong dibacain ini ya. Bentar, aku milih dulu. Ya, ini yang namanya abjadnya A nih. A. Yohanes Adrian. Orang kan Yohanes Adrian itu kan A kan depannya. Yohanes Adrian. Ya, cekeke banget gue sumpah. Ayo, bacain buat kita. Oke, sebentar. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahi jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Terima Aci atas pembacaannya. Gue mau ngomong satu hal ini.
Lihatlah dampak saat kita berpikir seperti Kristus dan hidup bersama-sama komunitas. Ayat 47 gue baca, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukan julid. Orang-orang Indonesia itu yang bergereja di sana, mereka hanya kumpul-kumpul di akhir pekan. Apa yang mereka lakukan? Nggak gitu, karena melihat apa yang kalian lakukan dan berdampak, mereka senang dan mereka akhirnya menerima Tuhan. Itu dampak berpikir seperti Kristus dengan menjadi muridnya dan hidup bersama-sama. Hidup bersama memecah-mecahkan roti, artinya sharing life dan juga kehidupan jasmani maupun rohani mereka. Aku jadi ingat tadi, nyinggung dikit waktu aku di Korea Selatan. Pagi hari gue jadi petani, siang hari gue jadi guru, akhir pekan gue jadi bantuin gereja. Yang gue nggak habis pikir dari gereja, dari komunitas ada di Dandelion itu adalah, gue ngerasa kayaknya hidup mereka sederhana banget, tapi mereka bisa ngirim duit banyak banget di Kamboja, di India. Mereka ngirim buku 1 kontainer ke India, gila Pak. Mereka ngirim alat buat bikin pertukangan kayak gitu ke Kamboja gitu. Padahal mereka orang desa dan saya ngerti gitu loh. Berapa yang mereka hasilkan, sekolahnya kayak gimana, tapi mereka mau. Mereka hidup sederhana. Sacrifice-nya, bayar harganya adalah hidup sederhana. Salah satunya adalah mobilnya ada beberapa, ya udah dipakai bersama, nggak perlu harus setiap orang punya mobil. Itu yang mereka lakukan. Ini yang jadi pertanyaan buat kita semua di zaman sekarang yang semua serba private, serba pribadi. Netflix aja udah nggak mau di-share sekarang. Bercanda. Apa yang mau kita lakukan sebagai murid Kristus yang kita pengen meneladani Kristus dan juga hidup bersama komunitas, ini yang harus dicari tahu. Jadinya hendaklah kamu dalam hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini kan lawan yang utama tadi. Maka berpikirlah seperti Kristus, belajarlah merasa seperti Kristus, bertindaklah seperti Kristus, itulah rohmu yang kau jalankan. Loh, berarti kita Tuhan. Bukan, saudaraku. Saudara bukan Tuhan. I know that everyone pengen playing God di dunia ini. Pengen playing God. Gue kocak banget tuh. Berapa minggu yang lalu gue lagi makan malam, terus ada orang kesaksian gitu. Ya, jadi orang tuh susah ya, mau nikah aja outdoor itu ditawarin pakai pawang hujan atau enggak gitu. Orang Kristen terang-terang itu tanya, terus kamu pilih nggak pakai pawang hujan dong? Ya pakai lah, wong include sama WO-nya, kenapa nggak aku ambil? Terus hujan nggak? Hujan. Ya itulah, kita semua pengen playing God. Ya mau hujan mau enggak ya kita sebenarnya berserahkan pada Tuhan, karena Tuhan yang punya. Masalahnya nggak semua orang mau diubahkan egonya ke arah sana. Nggak mudah. Nah, gue punya sedikit untuk memancing gitu. Masalahnya kita seringkali berimannya masih kayak gini nih, doudes. Aku memberi maka aku menerima. Iman kita masih transaksional. Bukan iman yang dilakukan karena memang itu harus aku lakukan. Aku memberi ini supaya nanti Tuhan memberi lebih besar. Aku melakukan ini supaya ini bisa lebih aku. Yang kayak gini nih, bikin ego kita makin gede. Gitu. Padahal kan harusnya ego kita yang semakin kecil dan nama Tuhan yang semakin besar. Berani nggak kita mengecilkan ego kita dengan kita terus spiritual check setiap diri kita? Berani nggak? Cari tahu dong. Apa yang bisa kalian lakukan secara personal maupun secara komunitas. Spiritual check. Gue jadi ingat kayak mobil itu kan ada jangka waktu servis ya. Berapa kilometer sekali ada jangka waktu servis. Kalau mobil biasa servisnya lama dong ya. Mobil pribadi mungkin nggak terlalu jauh. Mobil kantor pasti jauh lebih banyak, mobil operasional. Mobil balap tiap berapa lap sekali dicek. Cuma kadang kayak cewek lupa servis mulu kalau mobil cewek. Biasanya sampai olinya mau habis baru rusak baru
masuk ke bengkel. Canda ya. Tapi poinnya apa? Poinnya gue mau ngomong ini. Mobil aja bisa dicek loh. Masa diri kita nggak mau ngecek ke bengkel yang bikin kalian? Cek loh spiritualitas lo. Supaya, sudahkah aku menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus? Itu hal yang sulit. Kenapa? Ya tadi. Karena ego kita waktu di spiritual check rasanya kayak di smackdown. Rasanya kayak ditampar-tampar ego kita gitu. Ya, Tuhan, aku masih belum punya jodoh. Dia itu jodohku. Kita spiritual check. Bukan, itu maksa aja lu. Bukan, itu maksa aja. Enggak Tuhan, belum. Semua ada waktunya. Aku akan berdoa. Aku akan berpuasa gitu. Nggak dapat ya karena lu ngelihatnya dia, bukan ngelihat Tuhan yang sudah ngasih sama lu, yang sering ngechatin lu mungkin. Udah makan belum gitu. Tapi lu nggak ngelihat itu. Kamu ngeliat dia orang rese yang gangguin kamu. Waduh. Gak gampang. So in conclusion, aku mau bilang ke kalian adalah hal ini. Ingatlah bahwa Tuhan adalah firman. Yesus Kristus adalah firman. Ya, yang turun jadi manusia. Firman, the word. Kalau lu mau jadi kayak dia, bawa dong hidupmu kepada firman. Cek kepada Tuhan, bawa hidupmu pada firman. Literally firman Alkitab. Literally firman Alkitab. Literally firman Alkitab. Masalahnya kita baca Alkitab itu tadi, baca aja kadang, bukan merenungkannya. Submit sama firmannya, gak gampang. Ya tadi, menafsir dengan apa yang Yesus mau, gak gampang. Dan yang paling sulit adalah, udah di hidupnya kita coba cek, bawa ke Tuhan, kita coba nurut sama firmannya, menjalani. Terus waktu kita harus jalaninya terakhir, yang ketiga, gak gampang coy. Gak gampang, dipikir orang gila, dipikir orang aneh. Karena dunia ini memang udah egois. Gue mau ingetin, ini apa yang kita lakuin di gereja kita. Di waktu awal-awal corona, gak ada yang berani keluar. Bener-bener gereja tutup. Ya, ada Hervian, ada Fanny juga di sini. Gue mikir ada yang salah dengan gereja ini. Gue to the point aja, ada yang salah gereja ini. Kok orang pada butuh, kok kita diem nggak ngapa-ngapain? Ya gue cerita, ada yang salah di sistemnya. Ngajuin, boleh nggak kita bagi-bagi makanan? Nggak. Ini bagi-bagi di jalan boleh nggak? Nggak, bahaya. Akhirnya gue dari kos gue nggalang dana. Setiap makan siang, gue bikin acara namanya lunchbox. Gue ngoceh aja, apa aja. Kalau lu mau ngasih donasi ke gue, nanti tiap akhir minggu, uangnya kumpul berapa, aku beliin nasi bungkus, aku bagiin di jalan. Awalnya gue jalanin kayak gitu. Terus akhirnya mulai dilihat dengan sistemnya, ini baik, hal ini baik, bisa dilakukan. Akhirnya bergerak bersama-sama komunitas. Tiap Sabtu kita membagikan 100 bungkus makanan. Yes, sedikit 100 bungkus makanan. Tapi itu dikerjakan bersama-sama dan spiritnya kita mau lihat bahwa kita harus berpikir dengan benar apa yang Yesus mau lakukan kalau keadaan corona ini terjadi. Kita kasih orang yang di jalan. Dan begitu banyak kesaksian yang ku dengar, kayak contoh, orang itu kayak terima makan itu matanya jadi berbinar-binar banget. Gue gak tahu dia itu belum sarapan, belum apa, gue gak ngerti. Tapi hanya satu makan siang seharga 15-20 ribu rupiah. Mereka berbahagia kayak gitu. Program ini kami namai Anugerah Berbagi Kasih. Dan sudah berjalan lebih dari 70 kali. Hampir 7.000 nasi bungkus kami lakukan. Apa sih yang Yesus mau lakukan sama kita di dunia yang mulai nggak beres ini? Orang mungkin takut. Gue juga takut waktu itu mati. Gue obesitas banget waktu itu. Corona aku naik sampai 113 kilogram. Sekarang udah lumayan turun 12 kilo. Tapi maksud gue takut mati. Iya, waktu itu gue gak kepikiran ngasih orang ntar kena corona gimana. Cuma, apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai muridnya?
Juga ada sebelum corona kita ngadain anak-anak muda di tempat kami namanya Connect. Kelompok kecilnya di kalian cool, di kami Connect. Kita pengen berbagi hidup dengan teman-teman panti asuhan. Kayak satu panti asuhan kita temenin 6 bulan atau apa. Tapi corona menyerang. Kita berubah. Apa yang bisa kita lakukan? Ada 7 panti asuhan. Kita datangin, kita tanya butuhnya apa dalam corona ini yang memang mereka butuhkan. Kadang nggak masuk akal, ada yang bilang, panti asuhannya minta HP, buat apa? Buat sekolah. Kadang ada orang mikir, dikasih sembako aja udah cukup. Ngapain dikasih HP? Ngasih gitu. Tapi itulah yang dibutuhkan mereka. Nggak tahu kalau Tuhan Yesus di zaman sekarang ngelihat panti asuhan gitu butuh HP, Tuhan Yesus bakal mintain murid-muridnya juga nggak nyicil HP atau beli HP. Tapi poin yang mau gue katain adalah, apakah kita mau menjawab tantangan itu dengan kita connect sama Tuhan, datang kepada Tuhan. Bring your life to the world, submit to the world, and walk out the world. Nggak gampang. Ini mau ke panti asuhan ini aja ya, ributnya bukan main. Dijagain nih, yang namanya, prokesnya, ininya, itunya. Bahkan sampai sestrik apa panti asuhannya itu udah kayak ada tali gitu. Kita bolehnya hanya dari situ ngobrol, berdoa, dan apa. Nggak masalah. Yang penting berbagi kehidupan untuk setiap orang. Bukankah Tuhan Yesus berkata, iman Injili yang murni takkan tidur, yang lapar diberi makan, yang telanjang diberi sandang, orang asing ditampungnya, orang penjara divisitnya. Matius 25 ayat 37-40. Dan saat murid bertanya, apa yang kau perbuat? Tuhan, bila mana aku melakukan ini kepadanya? Dan Yesus menjawab, kau melakukan kepada mereka yang paling hina, kau juga melakukan untukku. Jadi itu aja hari ini. Terima kasih, saya keluar. Kiranya ini menggugah kalian untuk berpikir dan menjadi teladan seperti apa yang Yesus mau lakukan di dalam hidup. Tuhan berkati. Thank you. Thank you, Pastor Dante. Sama-sama aku. Bisa bilang thank you dulu semuanya sama Pastor Dante. Thank you, Pastor Dante. Macet. Thank you. Ya, siap. Maaf ya, ketawanya paling senang nih. Fanny sama Pia. Fanny udah bosen dengerin gua. Fanny udah bosen. By the way, kita akan mulai Q&A. Sebelumnya aku kasih summary sedikit dari apa yang Pastor Dante share hari ini. Jadi, having a Christ-like mind itu nggak boleh mikirin tentang diri sendiri ya, karena kalau udah mulai mikirin diri sendiri, semua kayaknya jadinya komplain ya. Terus kenapa kita bisa jadi diri kita yang egois atau segala macam itu karena ibadah yang kita lakukan di hari Minggu dan ibadah yang kita lakukan di hari lain itu nggak nyambung ya. Jadi kita bisa kelihatan religius di luar, tapi sebenarnya dalam empty gitu ya. Itu yang perlu dicek, spiritualitas cek tadi ya. Terus kita itu punya tanggung jawab hidup sama komunitas, karena di dalam komunitas itu kita belajar menurunkan ego ya, untuk lebih mikirin orang lain, terutama di komunitas kita tersebut. Terus kalau kita berpikir seperti Kristus, merasakan dan bertindak seperti Kristus, itu roh kita yang bekerja di dalam kita. Dan tadi bagus juga tuh yang terakhir ya, Christ is the word. Jadi bawa hidup kita kepada firman, kita submit hidup kita ke firman, dan kita menjalani firman itu, gitu ya. Oke, nah pertanyaan, gimana sih caranya ngecek spiritualitas kita, Kak? Baiknya berapa lama? Bagus sekali ya. Cara ngeceknya ke laboratorium terdekat, nanti puasa dulu 8 jam sebelumnya, nanti diambil darahnya, nanti di situ keluar tuh egois kita berapa, iri hati kita berapa, kayak gitu. Nggak bercanda. Tapi by the way, gue mau ngomong gini dulu.
Bukan nggak boleh egois, natur kita egois masalahnya. Bukan nggak boleh egois, lu mau ngelarang diri lu egois, natur lu egois kok. Natur kita egois semuanya. Jadi bagaimana? Nah, ini biar kelihatan gue pintar dikit gitu ya, biar kelihatan pintar dikit. Dalam bahasa Yunaninya kenosis. Dalam artinya adalah mengosongkan diri. Itu yang Tuhan ajarkan sama kita. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Tuh, ini bisa kontroversial nih di YouTube, gak apa-apa, di viral aja. Tuhan Yesus bisa egois gak secara manusianya waktu berdoa? Kalau gak pengen disalibnya bisa, tapi Tuhan Yesus mengkenosiskan egonya dengan bilang, biarlah kehendakmu yang jadi. Natur kita egois, jadi sulit untuk menghilangkan, tapi bisa dilatih. Dilatihnya adalah hidup dalam komunitas. Nah, pertanyaannya gimana cara kita spiritualitas check up kan, istilahnya kayak gitu. Gini aja. Ini simple, ini manusiawi juga. Lu kalau sakit mau ke dokter, takut nggak sih ke dokter? Takut kan? Cerita jujur apa adanya ke dokter takut kan? Pak ini sakit kenapa ya? Ya nih dok, gak tahu nih saya kayak gini. Kemarin makan samgyeopsalnya berapa banyak itu? Kencang semua nih, kencang nih. Lemak semua nih. Enggak saya dikitnya berapa? Muhat refill ternyata. Ya ini yang mau kita harus sadarin. Kita seringkali berdusta di hadapan Tuhan. Kalau lo mau spiritualitas check up tuh paling gampang gini. Tatap mata Tuhan dengan kesungguhanmu. Lu sama kan? Coba, layakan putus ngikutin nggak? Gue nggak ngerti di Korea ngikutin nggak. Mas, it's my dream, not hers, itu kan. Tahu nggak kenapa Mas Aris nggak berani ngelihat matanya Kinan? Ya kalau ngelihat matanya Kinan, tahu bahwa dia akan berbohong. Sama kayak kita nggak berani menatap mata Tuhan yang bicara samamu saat kau berdoa, karena terkadang ada kebohongan, ada hal ego yang kau tutupin di hadapan Tuhan. Jadi spiritualitas check up-nya gimana? Datanglah kepada Tuhan dengan apa adanya dirimu. Datanglah. Bukanlah Tuhan mengajak orang-orang berdosa, bukan orang-orang baik-baik datang di dalam pelatarannya. Nah, kita seringnya mau berdoa kan, ini kan, masuk doain egoku sih. Kita kan kadang gitu kan, iya. Aduh, tapi ya bener, kadang kita pengennya maksain gitu. Ngelihat mata Tuhan tuh gentar kadang, gemeter gitu. Ya ampun, ternyata aku sendiri ya yang egois ya. Ya ampun Tuhan. Belum cerita doanya, udah langsung tahu sendiri jawabannya. Walk the word. Submit to the word. Langsung kayak ingat gitu. Aku kan sayang sama dia Tuhan. Sayang banget gitu. Tapi masa nggak boleh kayak gitu. Tatap mata Tuhan. Jadi jangan tatap mata yang lain. Tatap mata Tuhan. Manusia aja tatap mata bisa kelihatan kok bohong apa enggak. Kalian pasti akan bisa check up diri kalian sendiri. Tatap mata Tuhan. Makanya kalau doa, punya waktu doa pribadi, jangan buru-buru. Jangan di dalam mobil, pas mau berangkat. Jangan pas udah sisa, udah ngantuk-ngantuk. Jangan. Intensional. Devo, intensional. Pas makan siang sambil denger firman Tuhan, nggak apa-apa. Tapi intensional, jangan dikasih sisa, jangan dikasih buru-buru. Buru-buru nanti jadi ubur-ubur nanti. Nggak beres semua nanti. Kayak gitu. Nggak gitu Kak Yohan. Jadi Kak Yohan, apakah bersedia menatap mata Tuhan? Yes. Dan akan dibukakan semua isi hatimu di sana. Aku jadi deg-degan. Karena kayak waktu Kak Dante bilang menatap mata Tuhan. Wah, itu kayak maksudnya kalau kita baca di Alkitab kan katanya nggak berani, nggak bisa. Iya. Karena saking mulianya Tuhan kan, istilahnya di perjanjian lama. Tetapi itu kenapa Tuhan jadi manusia? Supaya kita mudah berelasi jadi dia. Enaknya itu kita itu loh. Tuhan jadi manusia. Aduh, gampang banget contohnya, nyebutnya. Nggak susah, konkret gitu. Oke. Berarti gimana caranya ngecek spiritualitas kita tadi? Kalau misalnya Jujur di hadapan Tuhan. Jujur, harus tatap mata Tuhan dengan kesungguhan.
sebenarnya itu diri sendiri yang tahu ya. Maksudnya apakah kita nutup, kita truly honest di waktu devo kita. Kalau Yes. misalnya waktu berduaan sama Tuhan aja kita nutupin, gimana sama yang lain ya? Gitu. Yoha. Ini ya, ini coba ngobrol-ngobrol aja. Kadang tuh saking egonya kita itu nggak doain sesuatu yang sebenarnya kita tahu itu nggak akan diberkati Tuhan. Kita tahu, kita nggak akan berani doain itu. Kadang, masa saya akan melakukan hal ini? Bisa loh. Jadi intinya harus jujur ya, harus Yes. terbuka. Dan kalau udah berani menatap mata Tuhan, langsung terbuka semuanya ya. Kalau Itu ini ya perumpamaan ngomongnya ya, menatap mata itu perumpamaan, nggak literally. Nggak bisa ngeliat Tuhan, nggak gitu juga. Tadi kalau ke dokter, kalau kita udah jujur nih, iya kemarin makan samgyeopsalnya 1 kilo dok, nah langsung Iya, langsung. Iya. Dan itu hanya diri kita yang bisa sadar. Baik, siap. Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya kita udah baca firman Tuhan, udah submit, udah obey, tapi kita nggak sensitif sama pemikiran yang seperti Tuhan atau sensitif sama suara Tuhan, itu salah di mana ya Kak? Salah di mana? Ya salahnya gini, salah di mana? Salah di Liverpool. Kalau kalian tahu, salah di mana? Salah di Liverpool. Oke, yang cewek-cewek nggak ngerti. Ya, Edward tahu ya. Oke, sorry. Oke, ini joke-nya kurang dapat. Ada nama pemain bola namanya Salah ya di Liverpool. Oke, juga salahnya di mana? Salahnya bahwa kita nggak peka sama komunitas kadang. Tuhan, kita pribadi gini, nah dibalik ke kata ego dulu ya. Matius ada bilang nih, di pelupuk mata kita bisa nggak kelihatan kan, tapi yang jauh kelihatan juga dosa orang lain di pelupuk mata, di dekat kita kelihatan, tapi dosa kita sendiri nggak kelihatan. Itu bisa terjadi karena kita dibutakan sama ego. Terkadang ini tadi, untungnya saat kita hidup dalam komunitas, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau lu nggak bisa lihat, komunitas lu bisa ngasih lihat. Cuma kalau lu nggak bisa lihat, komunitas lu udah ngasih lihat, lu tetap nggak lihat, jangan-jangan lu sengaja emang pengen buta. Itu yang gue tahu. Bahasaku agak nggak enak ini, tapi aku langsung, jangan-jangan lu yang pengen buta. Buta karena apa? Karena cinta. Kadang kan itu yang paling realita terjadi, bukan? Saat diri kita udah tahu kayaknya bukan dia, tapi kok nyaman, komunitas juga ngomong, kayaknya enggak deh, tapi kok nyaman gitu. Ya itu buta karena cinta gitu. Ya, saat diri kita nggak bisa mengolahnya, kalian bisa melihat apa yang ada di sekitaran kalian, dan Tuhan bicara kok. Tuhan bicara lewat sekitar kita. Itu kenapa Tuhan punya murid gitu. Kasih contohnya terang-terangan banget ya. Tuhan Yesus punya murid-murid hidup supaya berkomunitas, ngirim murid untuk misi juga berpasang-pasangan gitu, supaya bisa ditajamkan gitu. Kita punya blind spot masing-masing. Apa salahnya? Salahnya kita nggak punya self-awareness. Itu salahnya, menurutku. Nah, self-awareness itu dibangun dengan cara apa? Punya intimacy sama Tuhan. Tadi. Bisa nggak kadang kita itu ngerasa numb? Bisa. Karena kita nggak bisa rasional dalam menentukan hal itu. Ini deh kayak corona kemarin. Ini kalau udah urusannya soal hidup, pemeliharaan hidup, uang atau apa, orang bisa jadi beringas-beringasnya. Meskipun tahu bahwa itu yang harus dilakukan. Menolong, melakukan untuk orang lain. Tapi enggak, pasti gue yakin kok. Saving, ya benar, nggak salah. Tetapi kalau itu dilakukan bersama-sama, bisa. Kita tuh kadang mikirnya itu pengen melakukannya tuh gede langsung gitu. Tapi padahal Tuhan nyuruhnya kita ngelakuin sama-sama. Aku jawabnya kayak gini deh. Kita pengennya miracle-nya kan orang lumpuh langsung jalan kan, gitu kan. Kita pengen miracle-nya orang lumpuh jalan. Tapi orang lumpuh nggak bisa bawa tilamnya sendiri. Itu kenapa ada 4 orang sahabatnya bawa tilamnya mereka, angkat bebannya masing-masing, naik ke atas atap, nurunin. Dan Tuhan bilang, kau sembuh karena imanmu. Itu yang jadi
Jadi kita harus sadarin kapasitas kita memang terbatas. Makanya jangan over kapasitas kita, tapi ngobrol sama komunitas kita, apa yang bisa lu lakuin. Tuh, ini Fanny Vian juga harusnya tahu kalau gua khotbah pasti penutup doa berkatku selalu bilang gini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian engkau memenuhi kasih Kristus. Karena nggak bisa sendirian. Nggak bisa. Spion aja 2, nggak bisa sendiri. Spion harus 2, nggak bisa sendiri. Sendal aja 2, nggak bisa sendiri. Untuk melangkah bersama, lu perlu orang lain. Lu perlu berjalan bersama. Ya, salahnya di situ. Self-awareness kita ketutup kadang. Sama apa? Penilaian kita yang nggak bisa melihat apa yang Tuhan kasih di sekitaran kita. Jadi balik lagi ini semua ke spiritualitas check up. Dan jangan ngerasa gini loh, berarti aku bodoh banget ya, berarti aku ini nggak punya kualitas banget ya sama Tuhan. Kok aku nggak bisa ngerasain itu? Nah, bentar dulu. Kita jangan buru-buru menghakimi diri kita. Saat kau sadar bahwa diri kita ini punya jarak sama Tuhan, kita sudah berbeda. Contoh kayak, kok aku nggak punya relasi kayak gitu. Sebenarnya di hatimu masih ada cinta sama Tuhan. Bangkitkanlah kasih mula-mula itu. Jangan buru-buru kau memberi label pada dirimu, aku ini sesat, aku ini udah nggak cinta Tuhan. Tidak ada, hanya perlu dibangkitkan aja. Yang bahaya itu orang kalau udah nggak sadar gitu. Apapun. Nah, seperti itu. Oke, thank you Pastor Dante buat jawabannya. Jadi salahnya itu karena kita kadang punya self awareness yang nggak tepat, dan kita pokoknya intinya hidup di komunitas gitu ya. Karena di komunitas karena kita juga punya blind side yang orang lain bisa lihat. Yes. Gitu ya. Yes. Jadi orang bisa terima. Jadi intinya jangan menjauh dari komunitas, betul? Yuhu. Tapi secara natur, bukankah kita pinginnya selalu jauh dari komunitas? Nggak usah komunitas lah, keluarga. Saat bokap lu udah bilang nyebelin, lu kan pasti jauh dari papi lu. Nyokap lu juga nggak setuju sama lu jauhin nyokap lu. Adik lu ngingetin sesuatu yang nggak setuju sama lu jauhin mereka. Naturnya manusia menjauh saat mereka berbuat dosa. Ini Adam Hawa kayak gitu dulu. Dosa pergi aja gitu. Naturnya manusia gitu. Makanya harus sadar diri nih, naturnya manusia banyak yang wadaw nih. Gitu. Biar gak wadaw gimana? Teladani Yesus. Tema kita hari ini. Wow, ternyata self-awareness nggak cukup ya. Jadi harus juga memang nature kita tuh tadi egois. Iya. Terus jauh kalau kita ada sesuatu yang mau ditutupin ya. Contohnya dosa. Iya. Nah, kalau misalnya kita, pertanyaannya nyambung sama pertanyaan yang tadi. Kalau misalnya kita kan apa yang salah? Mungkin karena kita tidak di komunitas, jadi nggak ada yang ngingetin. Nah, kalau kita jadi yang ada di komunitas tersebut, terus kita ngingetin teman kita itu nggak bisa, terus apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, the word-nya apa nih? Ini ngetes Yohan nih. Lah, jangan berkeringat loh, jangan langsung keringetan loh ya, ini ngetes lah. Apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Ada loh, tertulis loh itu. Saat kita nggak bisa memenangkan, saat ada saudaramu berbuat dosa, ajaklah ngobrol 4 mata kan. Ya, nggak perlu harus sama pukul arwana, nggak perlu. 4 mata aja ngobrol dulu. Menangkan hatinya, tegur dalam kasih. 4 mata nggak bisa, bawa orang dong, ya kan? Orang nggak bisa, komunitas. Komunitas nggak bisa juga dibilangkan di firman Tuhan kayak, ya memang mungkin dia udah bebal, istilahnya kayak gitu. Tapi bukan berarti kita tidak mendoakannya. Kalau sekelas Saulus saja, yang ngejar-ngejar orang Kristen, bunuhin dan apa, hatinya, matanya bisa dicelikan Tuhan dan kemudian dia berbalik. Semua masih bisa, karena Tuhan kita Maha Kuasa. Bawalah dalam doa teman-temanmu yang seperti itu. Karena gini loh, ini kalau ada piano enak banget nih ngomong kayak gini tuh, jadi kayak suasananya pasti jadi gimana. Saat manusia jatuh dalam kekelaman, saat manusia jatuh dalam dosa, saat manusia hanya tahu dirinya tak berguna, maka dia akan menjadi pribadi yang tak ingin dicintai. Dan siapakah itu? The prodigal son. Ingat gak?
anak yang hilang. Hanya saat dia punya hati yang remuk dan mau menyadari, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk datang kembali. Itu yang hanya bisa membuat dia berbalik. Allah kita membuka terus. Cuma hanya dia nanti, ujung-ujungnya hanya dia sendiri. Itulah gelapnya dosa. Itulah gelapnya hidup di dalam akibat dosa. Kita mundur, tapi nggak cantik kayak Syahrini. Tapi mundur, terjerembab di dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu Tuhan, butiran debu. Tapi dengan Tuhan, yang butiran debu itu bisa diolahnya jadi sebuah pot, jadi sebuah clay, jadi sebuah apapun yang Tuhan mau tetap pakai. Ini yang gak mudah untuk orang punya self-awareness. Makanya komunitasnya ini harus kuat nih, harus benar-benar kuat untuk mengingatkan. Apalagi kadang secara manusiawi, saat kita mengingatkan yang baik, terus kita malah digas sama mereka, kita kan sebel ya. Oh, udah dibaikin hati, udah ditolongin, dikasih jantung, salah ya, dikasih hati minta jantung. Apaan ini? Ibarat orang ditraktir ke restoran minta yang paling mahal kan, kayak gituan, nyebelin. Gua tahu gua baik gitu, tapi jangan digituin gitu kan kadang kita. Ya berarti kalian berbuat baik bukan karena memang kalian baik. Bukan karena itu memang yang baik yang Tuhan minta, tapi ada maksud tertentu, memuaskan batinmu untuk kau dianggap baik. Wah, hati-hati itu. Nah, itu dalam psikologis teologi namanya messianic syndrome. Kita itu pengennya jadi Mesias, apa-apa nolong, apa-apa baik, apa-apa ini, apa-apa itu. Padahal yang bisa jadi Mesias ya cuma Tuhan Yesus. Kayak gitu. Gue berasa pinter ya kalau kadang ngungkapin istilah-istilah gitu ya. Kadang doang sih. Kadang doang. Thank you. Gimana, yo? Pak sih jawabannya nyangkut di butiran debu tadi. Bilang harusnya Edward main gitar tadi. Enak gitu. Jadi ini hampir lupa kalau nggak dicatat. Jadi pilih komunitas yang tepat ya. Kayak seperti di Alkitab kan, kelilingilah diri kita sendiri dengan komunitas yang benar gitu ya. Jadi juga harus kuat, orang-orang yang ada di komunitas itu juga nggak boleh nyerah gitu ibaratnya ya. Iya, betul. Kayak 4 temannya yang tadi bawa orang lumpuh. Benar. Jadi temannya sendiri pun ya harus terus mendoakan ya kalau sudah dilakukan berbagai macam cara ya, biar Tuhan menyentuh gitu ya. Iya. Okay. Roh Kudus yang bisa mengubahkan mereka. Aku masih nyangkut di butiran debu nih. Oke. Malah salah fokus dong. Jangan dong. Oke, pertanyaannya silakan. Pertanyaan berikut. Kalau misalnya kita udah tiap hari rajin baca Alkitab, udah rajin berdoa, tapi masih suka muncul pikiran-pikiran yang jahat, yang kurang baik, yang negatif, itu gimana ya, Kak? Apa? Ya, namanya manusia. Kita itu menjadi manusia karenanya ada doa Bapa kami. Ya, kan, pokoknya simpelnya enaknya punya pikiran kayak Kristus tuh, lihat apa yang Kristus lakuin aja lah. Dah, itu paling enaknya itu gitu. Ada doa Bapa kami. Yuk, siapa yang hafal yuk doa Bapa kami. Nanti ditraktir Yohan. Ditraktir apa nih? Enggak. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini tanda kutip nih, ego kita dibatasi dengan kebutuhan kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan berikanlah pada hari ini makanan kami yang penuh buffet, kagak. Secukupnya. Oke? Secukupnya. Ego kita dibatasi sama kebutuhan yang kita perlukan aja dulu. Secukupnya. Makanan. Secukupnya. Habis itu apa?
jadi lupa ya. Wah, gak lulus nih jadi pendeta. Gimana yo? Kami sebelumnya, dan ampunilah kami. Ya kan benar ya? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Itu artinya apa? Self-awareness tadi. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Terus apa lagi? Apakah? Jadi kamu mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Ya ini. Wes. Pikiran-pikiran jahat kita kan masih ada. Makanya doa Bapa kami itu. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, itu tadi. Supaya kita bertindak benar, gak jahat. Ya kita harus tahu word-nya apa, firman-nya apa. Yang jadi masalah kan, nih. Yang jadi masalah Alkitab itu kan punya konteks waktu. Yang kadang kita nggak bisa nemuin jawaban hari ini di dalam Alkitab seutuhnya. Tapi kita tahu konteks waktu itu untuk menjawab kebutuhan kita yang saat ini masih sangat relevan. Ya kan? Coba, Bama, ada yang bisa jawab ini nggak? Cari jodoh di aplikasi itu boleh apa kagak secara Kristen? Kayak gitu, mateng. Pertanyaannya kayak gitu. Segala sesuatunya berguna, nanti ayatnya yang itu kan. Tapi kalau kita ngomongin soal word-nya, maka kita carinya bukan ngomongin soal alatnya apa, caranya gimana, tapi cari pasangannya yang sepadan, itu word-nya. Jadi bukan masalah caranya, ininya apa, tapi masalahnya cari yang sepadan. Lah cari yang sepadan tuh paling mudahnya gimana kalau konteks zaman sekarang? Ya yang di dalam komunitas lu, karena komunitas lu akan berpikir seperti Tuhan, punya gaya hidup seperti Tuhan, jadi nggak terlalu beda jauh. Jadi nanti kalau nikah nggak terlalu banyak gesekan-gesekan. Loh kamu kok kayak gitu? Kok kamu berubah? Dikira Power Rangers berubah karena nggak ngerti hidupnya bareng kayak gimana. Itu simpelnya kayak gitu. Alkitab sebenarnya sangat relevan. Cuma yang jadi problem adalah kita nggak bisa membacanya ngelihat konteksnya. So find the context. Temuin konteksnya. Kripto boleh nggak buat persembahan? Nanya kayak gitu lagi nanti. Gimana? Kripto boleh nggak buat persembahan? Nanti lama-lama gereja metaverse boleh nggak? Nanti kan kayak gitu pertanyaannya. Bukankah kita seringkali cari pertanyaan-pertanyaan permukaan, bukan pertanyaan esensial? Spiritual itu bukan masalah ekspresi, tapi masalah esensi. Wes, gila quote hari ini kayaknya bagus deh. Spiritual bukan masalah ekspresi, tapi masalah esensi. Ini bisa nggak sih dikasih efek ada tulisan-tulisan gitu? Nggak bisa ya? Oke, lupakan. Tapi itu sadarilah tadi self-awareness, dan kita emang naturnya suka berpikiran jahat, karenanya serahkanlah kepada Tuhan. Ya, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi saudara juga jangan masuk dalam pencobaan. Kalau tahu sendirian itu berbahaya, ya jangan sendirian berbahaya. Kalau kalian tahu pacaran di tempat yang remang bergemelapan bisa potensi berbahaya, ya jangan berduaan saja. Ajak ODD gitu, biar jadi konseling pranikah. Jadi pacarannya bermanfaat gitu loh, nggak sia-sia waktu nanti mepet-mepet kayak gitu, belum konseling. Ini contoh-contoh kayak gitu. Jangan bawa dirimu ke dalam pencobaan juga. Oke. Tunggu. Jadi itu ya Bapak kami ya. Kalau misalnya udah muncul pemikiran-pemikiran yang jahat, ya namanya juga manusia ya, masih dalam daging masih ya. Manusia. Berdoa Bapak kami, tolong dihafal ya. Jangan berdoa. Jangan dihafal, dilakukan. Dihekel aja. MC-nya bingung nih nanti. Kepala gimana? Iya. Bapak kami terus. Oke. Ya. Nah, back to Bible, doa Bapak kami ya. Yes. Nah, misalnya yang tadi, yang tentang bukan iman yang transaksional, kalau misalnya Tuhan nanti gini, kan banyak ya dari kayak Tuhan aku mau minta gini, nanti kalau udah dikasih aku rajin deh ke gereja, tuh berarti salah. Itu Anda salah berdoa.
Di dalam dikatakan kan, kau salah berdoa karena kau hendak memuaskan nafsumu. Langit, tolong turunkan hujan saat ini. Aku tidak ingin. Di TikTok langsung rame semuanya. Langit, langit, langit istilahnya. Itu kan realitas. Kita semuanya pengennya transaksional. Nanti kalau udah dilakuin nasar, dilakukan. Nasar yang tepat tuh boleh juga dilakukan. Tapi nasar yang tepat itu adalah keberserahan kita kepada Tuhan, dan cara ucapan syukur kita adalah dijawabnya dengan nasar. Ini kalau perspektif aku. Tapi yang mau aku katakan di sini adalah gini. Kenapa sih nggak dibalik? Tuhan kasih aku ini, nanti kalau aku ini aku ngelakuin ini. Kenapa nggak lu ngelakuin itu dulu? Tuhan kasih aku sabar deh, nanti kalau aku udah sabar aku mau ini. Ya lu lakuin dulu lah yang itu, terus pasti lama-lama juga jadi sabar. Ya ini sama kan kayak kasusnya gua bulan September gua ngecek kesehatan dan dibilang lu mau kena diabetes level 2 lu gitu kan sama dokter. Nggak percaya dong. Masa saya bisa kena diabetes gitu? Tidak dong. Ya saya tahu saya manis, tapi masalahnya kan bukan itu. Masalahnya adalah saya nggak percaya saya demikian. Cek ke dokter kedua, baru mulai tuh gemeter tuh. Ini bisa ke diabetes, bisa ke sini, bisa gitu. Awal-awal kayak, Tuhan tolong dong, jangan mati nih. Masa baru nikah terus mau mati, baru 3 bulan nikah, masa gua ntar mati diabetes, kan kagak lucu. Masa pendeta matinya cepet gitu. Berarti dikiranya saya berbuat dosa apa gitu, bercanda-bercandanya. Tapi realitanya saya takut, dan saya bilang ke Tuhan, tolong sembuhkan saya. Tanpa saya sadari saya udah dikasihin bahwa hiduplah sehat nak, dengan apa yang dikatakan dokter-dokter itu, turunkan berat badanmu 20 kg. Saya September cek itu semua, ditamparin realita. Oktober baru sadar bahwa saya harus melakukannya. Ya sekarang sih puji Tuhan 12 kilo, masih 8 kilo lagi. Tetapi yang mau saya bilang adalah, bukankah kita seperti itu? Kita sering minta, tapi kita tidak juga berusaha. Ya kan? Langit, semua langit itu nanti urusannya. Tidak Tuhan, langit, langit, langit ya. Kalau Tuhan cuma jawabin doa kita semua dan itu, nanti Tuhan jadinya hanya imanmu hanya iman pemuas kebutuhan aja. Imanmu tidak bisa bertumbuh di dalam fase harus menunggu. Imanmu tidak bisa bertumbuh di fase angin ribut yang sedang menerpa. Ya, imanmu tidak bertumbuh dalam komunitas untuk menolong saudaramu juga. Itulah yang dilakukan. Kadang kita jadi Marta, pengen dengar, pengen lakuin. Maria sama Marta juga hal yang sama. Fokus kita terlalu fokus ke sini, fokus kita terlalu fokus ke situ. Akhirnya kita tidak melakukannya dengan kesadaran bahwa gua itu harus balance gitu. Ya kan? Kalau kita sekarang semua ngomongin life balance, nah sekarang gue bilang spiritual balance tuh. Kadang kita tidak sungguh-sungguh di dalam berdoa, dalam artian adalah kita tidak mendorong diri kita untuk melakukan seperti orang lumpuh yang ditolong oleh teman-temannya. Berangkatlah, bertindaklah. Jadi doanya salah atau enggak ya, bisa gue bilang kadang doa kita egois tadi, hendak memuaskan kebutuhan kita, ya kan? Contoh nih, yang paling real nih, berbahagialah kau yang single yang hadir pada hari ini, karena kau akan dikuatkan pada sore hari ini, malam hari ini. Selalu kita ngerasa kayak single itu adalah fase paling memberatkan dalam hidup. Melihat mereka udah nikah muda, aduh so cuit, aku cuma dapat undangan-undangan aja. Yang di sana jalan tangannya udah digandeng. Kalau lu jomblo ya gandeng tangan lu, berdoa, minta sama Tuhan. Berdoa, minta sama Tuhan, minta bahwa fase kamu single adalah fase terbaik untuk membuat dirimu jadi pribadi yang siap dan pribadi yang mampu nanti kamu kalau punya relasi, trauma-traumamu udah kelar, finansialmu istilahnya udah kamu perkirakan, udah ngerti, jadi nggak kayak tiba-tiba aja gitu. Malah masa single, bagi siapapun kalian yang single di sini, adalah masa yang terbaik untuk menyiapkan dirimu untuk menjawab tantangan doa selanjutnya. Nanti kalau udah masuk pernikahan, tuh Ko Teddy juga tahu, udah masuk punya anak,
wah tantangannya doanya masih beda lagi. Tapi kalau fondasinya dirimu nggak bener dulu, gimana kamu mau tanggung jawab sama istri, tanggung jawab sama suami, tanggung jawab sama anak, tanggung jawab sama, wow, Anda akan bisa mudah sekali goyang. Kalau di firman Tuhannya yang ingat kan, segala dasar iman kalau diletakin di atas pasir, bila ada angin ribut, bila ada banjir bandang menerpa, maka akan mudah goyah dan hancur rumah itu. Tapi rumah yang diletakkan di atas batu karang yang teguh, mau digoyahkan apapun ya. Jadi masa single, kuatkanlah dirimu untuk jadi batu karang yang teguh, supaya nanti tantangan-tantangan kalau kalian punya pasangan atau apapun, kuat. Jadi nanti kalau ada yang mengghostingmu, saya sudah kuat, memang dia bukan untuk saya. Kalau kau itu, saya sudah kuat begitu. Jadi kadang berdoa juga jadi fase kita untuk melatih diri kita, mempersiapkannya. Kita kan maunya instan. Padahal iman juga dibangun dalam proses. Emang ya kayak gitu. Ya murid Yesus berapa tahun ngerti Tuhan Yesus, ngerti apa yang harus dilakukannya. 3 tahun, paling enggak. Dan mereka akhirnya jadi firm kan? Di persekusi, di apapun, tetap firm. Karena mereka ngerti bahwa yang mereka contoh, yang mereka hidupin itu sungguh hidup. Gitu. Semua butuh waktu. Bukan cuma jawab kalau kamu ditembak aja butuh waktu. Dalam beriman pun butuh waktu. Oke. Jadi, sebenarnya mungkin doa kita yang bisa jadi salah ya. Kalau misalnya kita Bisa. sendiri gitu ya. Jadi kenapa nggak kita lakukan terus baru kita berdoa minta sama Tuhan gitu ya. Kalau misalnya Tuhan aku sudah ini gitu mungkin ya. Terus intinya memang ya itu tadi Christ is the word. Ya, apa kesalahannya balik lagi ke firman memang ya, Pastor ya. Jadi, iya, betul. Tiba-tiba jadi egois, ingat firman. Kalau misalnya kita spiritualitas kita kayaknya ada masalah, balik ke firman. Terus kalau kita nggak sensitif atau gimana, balik ke firman gitu ya intinya ya. Ya, semakin banyak firman yang kau ketahui, maka semakin besar harapanmu untuk bisa menjalani tantangan-tantangan hidup. Nah, kalau sendiri kan bisa diingetin sama teman-temannya yang lain, istilahnya kayak gitu. Ini Ko Dedi, kalau Ko Dedi sendirian suruh jawabin tantangan semua ayat Alkitab, firman semua Ko Dedi doang yang tahu, Ko Dedi juga pusing kali. Iya, benar. Contohnya kayak gitu, perlu diingetin. Jadi intinya memang harus memperbanyak firman ya, memperbanyak baca, memperbanyak istilahnya memperbanyak pedang roh gitu ya. Kalau misalnya ya kan? Ini anak iya dong. Iya kan? Jadi makin banyak kita punya firman di dalam hati dan kepala kita pasti punya banyak istilahnya pegangan ya. Kalau misalnya ada ini salah atau ini salah, terus atau ini kayaknya kurang tepat gitu ya. Oke. Gua mau gini, sebelum lu nanya lagi, gua mau gini. Apa sih yang membedakan orang dewasa dan kanak-kanak? Ayo dijawab nih. Apa yang membedakan orang dewasa dan kanak-kanak? Cara pikir? Pasti dong. Cara pikir pasti itu. Tapi kata kuncinya kan sebenarnya di sini kan. Tanggung jawab kan. Orang dewasa itu nggak harus diguruin. Orang dewasa itu nggak harus ditunjukin. Maksudnya nggak harus kayak ini lo baca gitu. Dia ngerti apa yang harus dia lakukan. Sama, dewasa rohani itu juga gitu. Nggak harus diguruin, nggak harus itu. Dalam kondisi apapun, dia bisa bertanggung jawab imannya saat dia sadar bahwa dia adalah murid Kristus yang berjalan bersama Kristus. Harus tanggung jawab sama hidupnya. Tanggung jawab. Masalahnya, kadang kita nggak nanggung, kadang kita nggak jawab. Terus kita nggak berbuat apa-apa. Iya. Emang paling enak itu nggak berbuat apa-apa. Mager.
Oke, jadi Pertanyaan selanjutnya. intinya tanggung jawab ya. Kalau memang udah dewasa rohani sebenarnya ya tanpa harus ada yang ngingetin, sebenarnya diri sendiri bisa ngingetin, cuma masalahnya kita mau diingetin atau enggak gitu ya. Dan kita menjadi murid itu tadi katanya harus serupa dengan guru, ya kan? Jadi bagaimana guru bersikap dan sebagainya gitu ya. Jujur Li, aku sudah kehabisan pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak apa. Oh, anak Jaksel juga ya Yohan ya. Aku pikir anak Korea di bagian Jaksel. RT-nya siapa namanya? Pak siapa? Pak Pak. Mohon maaf, aku nggak nyambung. Nggak apa-apa. Kalau di Jakarta itu jujur itu orang anak-anak Jaksel doang yang ngomong gitu. Oh. Aku anak TikTok, jadi even though aku nggak di Jaksel, jadi aku bisa lah jujur Li. Oke, nggak apa-apa. Kan di dalam TikTokku namamu disebutkan sekarang. Silakan. Kalau ada pertanyaan gue dengan senang hati, tapi ya kayak gini gue cara jawab gue. Silakan. Bisa langsung kirim ke ketik Rex spasi jawab. Tua banget gue, ini anak-anak zaman sekarang ngerti apa kagak? Halo Pastor, saya mau ketik Rex pasti jawab. Silahkan. Atau mau pakai password. Pastor tanya dong, ayo gitu gak ya? Oke silahkan. Jawab. Aduh, maaf Pastor, udah beda generasi sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Saya memahami. Apa tuh Pastor, mungkin ini pertanyaan udah di luar konteks sih gitu. Cuman Nggak apa-apa. sejauh apa ya, sejauh mata memandang asik. Kalau misalnya kayaknya Pastor tuh orangnya asik banget gitu, maksudnya kayak sangat approachable gitu lah mungkin buat anak muda gitu ya. Nah jadi aku lebih pengen nanya aja sih gitu, kayak gimana ya caranya kita kayak antara anak muda sama generasi yang sorry nggak kedengaran ya Pastor ya. Nggak, gue jadi gede kepala maksudnya, ini di Zoom juga. Oke, make sure doang. Cuman kayak saya mungkin lebih ke ini sih, gimana caranya kita untuk apa ya, kayak bukan melawan juga sih, kayak mengatasi age gap gitu loh, kayak generation gap gitu, yang ya maksudnya kayak tips ya lah gitulah dari Pastor gitu, karena aku lihat kayak Pastor cukup apa ya ngerti lah gitu. Oke. Mungkin gini jawaban gua dulu nggak gini kok. Tuh tanya suaminya Fani, berantem sama dia dulu. Gua nggak gini, tapi gua memahami satu hal bahwa everyone who tells the best story will win generation. Gua dapat satu pedoman itu dari Tuhan, kayak kalau lo mau menangin generasi yang ada sekarang, ya lo harus bisa tell the best story gitu. Dengan gimana? Dengan relate sama mereka, dengan hidup bareng sama mereka, dengan punya hati sama mereka, spend time dan lain sebagainya. Nanti itu kan yang menolong kamu untuk tahu kegelisahan teman-teman sekarang itu apa yang diperlukan mereka itu apa. Kalau enggak, nanti fokus gua hanya urusan Alkitab. Gini, bentar dulu. Ini ntar jadi kontroversi, ini nanti live jadi viral kan. Klarifikasinya BIC nggak enak nanti, kan jadi keseret-seret nanti. Bentar, kalimatnya dibikin dulu bentar. Jadi gini, pendeta punya kelemahan. Blind spot kami adalah kami itu nggak hidup di dunia marketplace seperti kalian. Kami itu nggak hidup di dalam kuliah sekolah yang kita nggak ngerti. Kita kuliahnya aja kadang di seminari, asrama dan gitu ya, udah gitu-gitu. Ya itu worldview kami. Ya kami cerita hanya tentang apa yang kami ngerti. Cerita Alkitabnya kita gali berdasar pengalaman kami doang, dan itu terbatas. Dan itu nggak akan kalian bisa makan toh, kalau kalian nggak relate sama dunia kita. Nah supaya bisa relate gimana? Ya gua harus belajar denger kalian, hidup dalam komunitas. Itu kenapa gue selalu bilang gini, kadang kalau di gerejaku connect itu bagiku itu bukan kayak keharusan, tapi kehausan. Buat gue haus belajar sama kalian, denger kalian, apa yang kalian mau, apa yang kalian ngerti. Bukan terus ini memenuhi pasar ya, enggak. Keresahannya apa? Takut gue, keresahannya gue sendiri, kasih kalian nggak ngerti. Kan egois kayak gitu. Ya, kita harus belajar mendengar. Jadi kalau mau relate ke generasi, ya belajar untuk
mendengar. Nggak mudah, karena sekali lagi, merendahkan hati, menurunkan ego, itu nggak mudah. Tapi jika itu dilakukan dengan cinta, wah, kata kuncinya itu. Yang nggak mudah itu akan Tuhan berikan kekuatan. Kasih tahu ya, ini realita nih. Corona ini tuh gue capek banget, jujur. Ini kalau gue bisa ngomong, gue capek banget. Kenapa? Dengerin orang pengen bunuh diri, dengerin orang stres ini, stres itu, dan ini dan itu. Rasanya tuh kayak nolongin mereka itu udah bluk gitu. Tetapi apa yang membuat gue tetap bisa melakukannya? Tuhan yang ngasih hati. Kalau lu mencintai. Ini formula ini bisa untuk relasi apapun. Jadi siapapun kalian berbahagialah mendengar ini. Kalau kalian mencintai, kalian akan punya energi terus untuk kalian melakukan itu. Ini dua orang ini namanya Feli Ivena ya, bener ya? Atau gimana? Gua nggak ngerti. Jadi responnya. Feli ya. Jadi Feli, gimana cara relate-nya? Kita perlu merendahkan hati kita untuk mendengar, untuk melihat, untuk belajar. Terus relate sama orang. Nggak mudah. Ya simpelnya ginilah. Lu pada pernah PDKT sama di PDKT-in kan? Ya, kalau pengen nyambung kalian ngapain? Ngebucin kalian gimana? Ya stalking kan, lagu yang disuka apa? Film yang disuka genrenya apa, makanan yang dia itu apa, nyari kan, nggak cuma diem kan, nggak tiba-tiba dapet kan, ya itu dilakukan karena apa? Karena cinta. Ya kalau kalian tidak punya energi untuk mencintai ya sulit. Jadi kalau kalian mau menangin generasi, minta Tuhan kasih hati untuk mencintai. Ayo angkat satu pujian buat berikanku hati seperti hatimu yang melihat. Ini KKR enak ini sebenarnya. Ini ada piano tuh masuk diangkat pujiannya. Oh. Pastor mau nanya lagi boleh nggak? Oh boleh sekali, boleh. Ya, boleh masih sekali. Satu konteks ini sih. Mungkin aku di spotlight banget kok. Sorry. Kan tadi kan mungkin lebih konteksnya dari pastor ke jemaat gitu kali ya gitu kan. Kalau misalnya sekarang dibalik nih konteksnya, jadinya dari jemaat ke pastor, kan nggak mungkin kita ikutan kayak training, terus kita ikutan kayak asrama gitu, terus kayak tiba-tiba nanti kita yang jadi pastor jadinya bukan ini lagi gitu kan. Jadi kalau dibalik nih konteksnya, jadi kayak anak muda ke generasi atas gitu misalnya, gimana ya pastor? Ada tips-tipsnya nggak? Ada dong. Iya, langsung dijawab. Ada dong. Tipsnya gini. Balik lagi, komunikasi itu kan masalah nyambung atau enggak, masalah mau bangun relasi atau enggak. Yang sering jadi problem jadi generasi gap ini kan masalah posisi versus relasi. Itu baca tuh buku gua. Promosi nggak bercanda. Gini. Yang jadi masalah adalah kita itu kadang nggak mau merendahkan diri kita dan punya posisi kayak kerasa anak muda udah lebih maju, malas dengerin itu. Tetapi kita bisa kok punya relasi sama generasi yang lebih di atas kita, dengerin value hidupnya mereka, dengerin hatinya mereka. Ya emang sih kadang capek kalau sama generasi yang lebih tua, terkadang ceritanya kayak jadi dulu zaman saya gitu kan. Ya udah males gitu kalau udah masuk. Dulu zaman saya ini mending buat diem gini, nanti gitu lah kita baru dengerin karena kan baru selesai kan mereka biasanya gitu. Nah caranya gimana? Arahkanlah dengan ini seorang profesor namanya Thomas Grum bilang, so mari kita sharing Christian practice, sharing Christian practice. Artinya praksis kehidupan sehari orang Kristen itu di-sharingkan. Berikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat kepada generasi. Ya orang kalau ditanya, orang kalau lagi ngobrol kan kecenderungannya fokusnya di saya kan, nggak mau dengar orang. Itu realita manusia kok. Makanya dikasih tuh sharing Christian practice-nya apa, dikasih guide, dikasih ini pagar supaya nggak lari kemana-mana. Nanti kalau lari kemana-mana bisa sampai ke mantu saya itu, waduh udah selesai itu. Kalau itu malah jadi sesi konseling bersama berjamaah nanti. Nah itu yang perlu diciptakan, Feli. Jadi itu fungsinya komunitas.
membangun, mendengar, ajak mereka bersaksi. Contoh yang generasi tua, ajak mereka bersaksi tentang contohnya tentang gimana sih pengharapan hidup, gitu. Gimana sih tentang istilahnya ya rumah tangga yang hampir karam. Mungkin ada orang yang bisa cerita kayak gitu. Gimana sih cara bergantung kepada Tuhan dikala finansial kita benar-benar sial. Contohnya kayak gitu. Kasih guidance-nya supaya mereka nggak lari kemana-mana, karena kecenderungan manusia pasti akan cerita tentang dirinya, ya. Jadi bangunlah sharing Christian practice itu dengan cara komunikasi, waktu dan tempat itu kalian yang bisa ciptain situasinya, ya. Dengan kayak gimana ya, kayak aku bilang, aku jadi lupa sih nama acaranya yang Yu Jae-suk itu kalau wawancara orang sambil di mana-mana itu. You Quiz on the Block ya? Bener ya, betul. Itu, dia kan, apa sih value dari acara itu? Story kan? Bener nggak? Value-nya story, dan orang relate. Kenapa? Setiap orang punya behind story mereka masing-masing. So, that's why everyone who tells the best story will win generation. So, caranya gimana? Ya cari cara terbaik untuk tells the best story-nya. Nah, ini tantangan nih, contoh nih ya. Kamu ngomong angkatan tua. Sama angkatan kalian mungkin udah terberkati bisa. Tantangannya anak zaman sekarang yang internetan aja. Sulit sekali. Saya bingung sekali caranya gimana punya relasi, mencoba dekat. Tapi ternyata bisa tuh. Kalau kita berbagi waktu. Karena setiap orang tahu siapa yang menyediakan diri. Maka dia adalah orang yang mencintai. Hari Minggu kemarin. Jadi kalau di kami itu ada remaja ya. Contoh ini aku cerita dikit biar kita nangkap maknanya. Remaja itu, ini Zoom ya. Ini semua gelap nih. Ini saya bersyukur nih masih ada Kevin, Yohan, Kodedi, Feli, ngobrol gitu. Kalau enggak, hitam semua. Itu perasaan saya sebagai seorang pembicara, itu rasanya saya didengar atau tidak, saya tidak tahu. Ekspresi kalian seperti apa, saya tidak tahu. Sangat tidak menyenangkan. Itu kenapa saya cerewet dari tadi. Karena saya sudah terbiasa melakukan hal-hal demikian. Kemudian singkat cerita, itu berjalan selama 1-2 tahun. Tetapi aku harus bilang, itu berbuah lebat. Karena aku membagikan kelompok-kelompok remaja ini dengan kakak-kakak pembimbing, 2-3 orang kumpul, ada kakaknya, 3-4 orang ada kakaknya. Mereka mereka cerita story, mereka didengerin, di luar itu mereka chat WhatsApp, mereka apa. Kemarin aku nanya sama salah satu anak remajaku yang kata orang paling susah, bahkan di sekolahnya pun sampai istilahnya psikolog sekolahnya bilang anak ini bermasalah. Tapi intinya aku waktu nanya, apa yang kamu syukurin dari teens ini? Gue berharap jawabannya nggak ada gitu. Iya ya, bercanda Brian, bercanda, jangan gitu. Nggak, aku tahu kuotanya kan terbatas ya. Kalau video kan nanti jadi bayarnya lebih. Ini bercanda ya. Tapi intinya anak ini yang bermasalah ini, dia bilangnya apa? Aku bersyukur punya Cik X karena aku nggak pernah punya kakak yang hadir buat aku. Wow, wah, itu tuh rasanya pelayanan terbayar lunas rasanya. Jadi lakukanlah dengan cinta. Dan terkadang cinta itu tidak akan bisa mekar langsung. Karena cinta itu ibarat air yang menetesi batu. Nggak langsung bolong. Tapi kalau kau tetesi tiap hari, tiap detiknya, batu itu akan berlubang juga. Love will find you if you try. Terima kasih. Nama saya Dante, Tuhan berkati. Gue punya waktu banyak banget. Jadi kalau lo mau ngobrol nanya, gue seneng. Aman kok, aman. Jadi intinya mau dulu ya, Pastor ya. Mau dulu, mau untuk age gap lah, untuk membangun generasi. Yes. Intinya mau belajar, mau mendengar. Mau denger. Capek loh, ngobrol sama orang ditolakin tuh capek loh. Ya, betul. Dan mendengar yang benar-benar mendengar capek juga loh sebenarnya. Bukan yang mendengar yang oh iya gitu. Karena kita. Dan lu tahu nggak? Ya, lanjut. Dan apa? Ya.
ya maksudnya kita juga kan harus fokus gitu. Kalau misalnya kita udah sediain waktu, kita harus willing untuk fokus denger apa yang dia benar-benar cerita gitu, dan kalau bisa Iya. juga ya kan. Iya. Dan ini tips kecil ya. Kadang orang cerita itu nggak pengen di ini kok, nggak pengen dikasih tahu jawaban, cuma pengen didengar aja. Maka respon kita itu juga kadang cuma kayak, jadi ini mau, bentar, kamu mau cerita aja atau aku mau boleh juga kamu minta respon, kayak gitu aja. Kadang itu terjadi. Dan sekarang ini banyak banget orang yang pengen didengar. Wah, dan sekarang ini karena mereka tak punya tempat untuk didengar. Wah, mereka mengekspresikan hanya di like, hanya di support, di subscribe, tapi nggak ada yang dengar apa yang ada di hati mereka sebenarnya. Jadi ini adalah peluang sebenarnya untuk mereka dicintai. Aduh, seperti itu. Oke. Pastor, kita punya satu last question. Udah 7.30. Nggak apa-apa kok. 6 lagi gue jabanin juga, nggak apa-apa. Tapi kalian kan harus tidur ya, bobok ya, biar imun tubuh kuat ya, biar aman ya, nggak kena Omikron. Nggak apa-apa. Tapi tenang, yang cewek-cewek nggak kena Omikron kok. Karena? Soalnya Omikron. Kalau cewek kan Pantomikron. Oke. Tunggu agak Oke. Rahmat. Kita nih sebenarnya seumuran loh, tapi kok gue merasa lebih tua ya, kayak nggak nyambung gue. Enggak, karena tuntutan hidup gue tua, jadi kayak gitu. Kita seumuran, karena tuntutan hidup gue aja yang tua. Bray langsung dinyalain. Bray, nggak maksud gitu juga gue, Bray. Tadi itu cuma istilahnya gitu loh. Jangan langsung dinyalain. Nggak serius, nggak apa-apa. Gue tahu kok lu denger. Konsepnya memang generasi sekarang berbeda cara mereka merespon. Gitu. Bukan lu jangan nanti sakit hati sama gue. Oke. Gimana? Pertanyaannya agak panjang. Nggak apa-apa, gue pendekin nanti. Bentar ya. Di saat kita diminta melakukan sesuatu, tapi sesuatu yang harus kita lakukan itu sulit dan bikin kita nggak mau melakukan, sehingga kita menolak. Padahal hal itu baik. Atau kalau dalam konteks misalnya dengan orang lain, dekat sama si A itu bikin kita sebel, marah gitu ya, nggak cocok. Tapi akhirnya kita milih untuk menjauh nih dari si A. Padahal kita harus mengasihi siapapun dan menerima segala kekurangannya. Masalahnya, kan hal itu, kita yang jadi nggak damai sejahtera dan kita pun bisa jatuh dalam dosa. Hal yang seperti ini masuk ke dalam egoisan atau enggak ya? Kalau iya, bagaimana cara mengatasinya? Panjang ya? Saya terkejut, saya tercengang. Ya, simpelnya, ini pertanyaan panjang, jawabanku bisa simpel banget sih. Cuma kan nggak seru kalau jawabannya simpel, agak dipanjangin dikit. Jadi gini. Yang perlu kita sadarin gini dulu. Tadi the word-nya udah ngasih kisi-kisi loh, Bukan mencintai semua orang. Kita nggak bisa pleasing people. Kita nggak bisa nyenengin semua orang. Ngunjein sampai Jokowi mau bikin keputusan the best pun tetap buruk. BTS pun pasti ada hatersnya. Ada, nyata. Nggak ada yang suka semua orang. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang dan kita nggak bisa merangkul semua orang. Karenanya ada kisi-kisinya dalam firman Tuhan. Langsung pada buka kamera ya. Ngakak gua. Tapi intinya gini. Firman Tuhan tadi jelas bahwa kita nggak bisa, kadang kita belum bisa merangkul semua orang, tapi kita bisa terus mendoakan orang. Kita bisa terus berjuang di dalam, kalau bahasa juang, dengan pedang-pedang spiritual kita, rohani kita lakukan itu dengan doanya. Kita nggak bisa rangkul. Kayak anak yang hilang tadi aku bilang, kalau nggak dirinya yang terpanggil untuk datang, nggak bisa. Jadi kita nggak bisa memuaskan semua orang, dan malah tadi kita kepleset ke dalam pencobaan. Contoh simple, ini realita nih ya. Gue tuh pernah ngekos di dekat salah satu universitas di Indonesia, inisialnya B sama NUS ya. Jadi universitas ini sangat mudah ditemukan. Ayo, ada yang tahu Marsnya saya apa loh? Di situ gampang banget nemuin namanya
Sinte, Sinte. Bukan Sinteyong ya, bukan Sinteyong, bukan Sinteyong ya, bukan Sinteyong. Sinte. Tahu Sinte kalian? Nggak ada yang tahu ya Sinte. Ganja sintetik, tembakau sintetik, intinya gitu. Ada satu orang anak yang tinggal dekat situ, cerita ke aku pengen lepas dari itu. Dia ikut komunitas nih, komunitas Connect. Nah, Connect Binus yang orang-orang tinggal di situ doang deket gua. Jadi main ke kosan gua. Ada beberapa. Itu Connect gak resmi, Connect gak resmi. Intinya dia pengen lepas dari itu. Gua takut dong. Kenapa? Iya, ini urusannya narkoba. KTP gua tulisannya pendeta, kan gak seru ya. Digerebek ya, tiba-tiba di dalam kamar kos-kosan ditemukan 1 gram terus gua tulisannya pekerjaan pendeta ya. Kan gak seru. Gua jujur, hati nurani gua nggak mau nolong nih orang. Tetapi Tuhan bicara ngomong soal aku yang akan berikan kemampuan. Singkat cerita, mulai ku ajak berpikir untuk mengurangi rokoknya, karena itu kan prinsipnya dari situ candunya. Singkat cerita lagi, dia udah mulai bebas tuh dari Sinte, dan dia mulai nge-vape, ya, nge-vape bukan obat nyamuk ya, nge-vape. Terus akhirnya, ini orang udah nggak pakai. Besoknya dong digerebek beneran, serius, besoknya digerebek, dan dia bebas. Tapi temennya kena. Di situ, gua ngerasa apa yang firman Tuhan bilang soal kau bicara 4 mata, kau sama komunitas itu menangin, itu bisa. Tetapi temennya ini juga ikut sebenarnya. Waktu pertama kali ada komunitas di warung Indomie di kosan gua itu, ikut, cuma nggak mau ikut habisnya. Apakah itu salah kita? Nggak. Siapa tahu dia kayak anak yang hilang tadi. Memang nggak pengen dicintai. Tapi nanti Tuhan bisa mengubah hatinya dalam kondisi yang mungkin seperti itu. Tugas kita mendoakan. Tugas kita merangkul dengan komunitas bersama. Semampu yang kita lakukan sesuai kapasitas kita. Jangan dipaksain. Jangan kalian, bukan kadang kan kita kayak gini ya. Kamu batuk pilek minum Panadol, COVID minum Coronadol gitu kan, kita kan mikirnya gitu kan, simpel-simpelnya. Oke, siapa kita? Kita bukan dokter. Kapasitas kita nggak di sana. Tolong. Jadi kau harus asis ke dokter. Konteks untuk kita gimana supaya nggak jatuh dalam dosa. Tahu kapasitas diri kita. Tahu kapasitas diri kita. Supaya nggak jatuh dalam pencobaan. Wah, ini temanku nih kok. Kalau habis gajian, kalau kayak gini, apa? Larinya ke pelacuran ini. Ya kamu jangan terus, kalau tahu di pelacuran berbahaya, saudara jangan, ya udah sini tak temenin biar kamu di sana cuma minum aja, nggak usah ke pelacuran. Ya itu namanya membawa dirimu ke dalam pencobaan. Karena setiap kita makhluk seksual, kita dapat rangsang seksual, pasti kita bisa wadaw. Contoh-contohnya kayak gitu. Ya kan? Jangan ini cowok nih. Harus kita menangkan dalam Yesus. Dia belum kenal Tuhan Yesus. Kita harus menangkan dia. Ayo kita ke apartemennya. Kita berdoa bersama. Gak ada yang bisa. Cuma lu sendirian cewek yang di sana. Terus lu ke apartemennya. Saudara sedang masuk ke dalam penggiringan pencobaan. Tahu kapasitasmu. Lakukan itu bersama dengan orang lain. Murnikan panggilanmu untuk merangkul dia. Karena dalam pertanyaan Yohan tadi, aku takutnya ada ego kita yang ingin menolong dia. Contoh kayak gitu. Jadi mari kita sama-sama ngejalaninya. Semua bukan tentang kita. Ingat tadi ya, Messianic Syndrome. Tapi berjalan sebagai komunitas kita mampu. Saat kita mendoakan dan berseru corporate prayer, itu kita bisa, kita mampu. Karena itu juga contoh nih. Karena itu juga gue sekarang lagi bikin suatu movement di luar gereja yang akan jadi peer support orang lewat sosial media yang gue serahin kepada psikolog. Bukan pendeta. Yang akan gue serahin pada psikolog. Dan di situ gue bikin aturan dengan jelas. Kalau cowok, yang peer supportnya cowok. Kalau cewek, peer supportnya cewek.
biar tidak terjadi transfer perasaan. Karena setiap manusia secara psikologisnya, ya ini di luar kapasitas gue sebagai teologi, tapi gue baca, saat kita bisa menolong orang, itu ada perasaan terpuaskan, yang itu kadang termanipulasi jadi suatu perasaan suka dan cinta. Dan kita nggak bisa menolak itu. Itu kenapa cewek sukanya bad boy daripada good boy. Karena puas banget kalau bisa ngubah dia dari tidak ngerokok, jadi ngerokok, tidak merokok, dia jadi gini. Aku hebat kan? Aku bukan kan? Gitu kan, kita kadang gitu. Contoh. Jadi tahu kapasitas dirimu, lakukan bersama komunitasmu. That's the question. That's the answer buat kita pada malam hari ini. Boleh. Thank you, Pastor. Jadi intinya tahu kapasitas kita, jangan maksain dan ngajak orang lain ya. Kalau misalnya memang kita nggak bisa ngajak orang lain yang mungkin ya lebih cocok kali sama orang itu ya. Gitu. Punya kapasitas juga. So much buat hari ini, Pastor Dante, untuk semua insight-insight-nya, untuk firman-nya yang udah di-share juga. Thank you buat waktunya. Saya thank you everyone. Dengan senang hati. And kalau kalian pengen, ya terima kasih buat waktunya. Kalau mau ngobrol lebih panjang lagi, DM Instagram aku aja nanti istilahnya. Daniel_talenta di situ aja. Boleh di-save ya, guys. Boleh. Boleh. Ya. Siap. Makasih banyak. Ini kita nggak habis school gini, kita ke makan di restoran mana nggak, kayak gereja gitu nggak? Wah, itu menyenangkan loh, itu serius. Corona nggak ada kan, kalian makan virtual aja loh. Oke, thank you Pastor Dante, thank you Yohan, ya sudah. Thank you Ko Dedi, thank you semuanya. Iya luar biasa. Jadi Pastor Dante itu pernah di BIC ya, kalau saudara masih ingat nggak ya, tahun 2018 ya, 2018 pernah melayani ibadah minggu juga di cool gabungan di rumah misi, waktu bagi-bagi grup kita bisa saling sharing. Jadi memang unik pelayanan Pastor Dante ini, menginspirasi sekali ya. Jadi hari ini saya percaya kita semua diberkati ya, berlimpah-limpah. Banyak inspirasi dari pengalaman hidup dan juga kecerdasan spiritual Pastor ya, yang boleh membukakan mata hati kita juga untuk melihat banyak sisi dalam kehidupan pelayanan. Jangan gitu kok. Ini kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Oke, thank you so much. Oke, kita mau berdoa ya buat Pastor Dante, buat ministrinya. Tuhan pasti akan pakai lebih dahsyat lagi dia waktu-waktu ke depan untuk menjadi blessing bagi banyak orang. Dan juga kita akan akhiri ya kalau kita di malam hari ini. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu, Pastor Daniel Talenta, yang sudah menjadi blessing buat kami malam hari ini. Tuhan, Engkau pakai hidup hamba-Mu lebih lagi. Engkau memperbesar hikmatnya, kedalamannya Tuhan, kasihnya kepada Tuhan dan kepada sesama, membuat hidup hamba-Mu ini boleh berbuah Tuhan, boleh berkenan di hati-Mu, dan lebih banyak lagi orang-orang yang mengalami kehadiran Tuhan, mengalami kasih Tuhan melalui kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih buat penggembalaannya. Tuhan juga percayakan dengan perkenanan-Mu, dan juga bahkan pelayanan yang lebih besar daripada gereja lokal. Tuhan juga percayakan ke depan sehingga lebih banyak jiwa lagi boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk orang-orang yang sudah melayani di malam hari ini. Berkati Yohan, berkati Ive, Kevin Tuhan, dan kami semua yang hadir malam hari ini. Sukacita kami melimpah. Biarlah kami terus belajar Tuhan untuk menyelaraskan pikiran, perasaan kami dengan pikiran perasaan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara, dan terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, berkat dan pertolongan dari Tuhan dan Juru Selamat yang kita teladani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan sukacita bersama dengan Roh Kudus akan terus menolong kita semua supaya kita memiliki pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus
khusus semua yang mengikuti teladan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Thank you so much. Thank you. Terima kasih semuanya.